Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dan manajemen kontrak dan apa saja yang dipelajarinya. Aspek hukum adalah peraturan mengatur kehidupan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan para pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Manajemen kontrak adalah proses pengelolaan yang mencakup segala aspek yang berhubungan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Jadi, aspek hukum dan manajemen kontrak adalah proses pengelolaan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup segala aspek yang berhubungan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Apa saja yang dipelajari dalam aspek hukum? Pertama, manajemen konstruksi. Kedua, bentuk kontrak. Ketiga, kontrak dan pelaksanaan. Keempat, fungsi manajemen konstruksi. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrak. Kontrak dalam konstruksi diartikan sebagai keterikatan antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama yaitu owner dan pihak kedua yaitu penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, di mana kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam suatu bentuk dokumen kontrak, di mana dalam dokumen kontrak itu nantinya akan ada pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengapa dalam pelaksanaan konstruksi diperlukan kontrak? Yang pertama adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, sebagai alat bukti hukum. Yang ketiga, untuk memenuhi SOP suatu perjanjian. Yang keempat adalah kontrak itu memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Jadi nanti apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, bisa dipertanggungjawabkan dengan kontrak tersebut. Syarat-syarat kontrak. Yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya wewenang dari kedua belah pihak tersebut untuk menyetujui perjanjian tersebut. Yang ketiga, adanya objek yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Bentuk-bentuk kontrak ada 4 macam. Yang pertama, aspek perhitungan biaya yang meliputi unit price kontrak, cost plus kontrak, langsung kontrak. Yang kedua, aspek perhitungan jasa, yaitu cost without fee, cost plus fee, cost plus fixed fee. Yang ketiga, aspek cara pembayaran, yaitu monthly payment, step payment, kontraktor full pre-expenses. Yang keempat, aspek pembagian tugas. Pertama, kontrak jasa, rancangan bangunan, kontrak IPC, kontrak BOT atau BLT, kontrak swakelola. Tahapan penyusunan kontrak, perencanaan umum, kerjasama transaksi kontrak, pemahaman peraturan perundang-undangan, persiapan pemilihan, perencanaan penyusunan kontrak, identifikasi isu penting, pelaksanaan pemilihan ULP atau pejabat, pengadaan pemberian pekerjaan, dokumen kontrak, penandatanganan kontrak. PPK menerima semua substansi kontrak, pelaksanaan kontrak. PPK menerbitkan SPMK. Serah terima panitia jabatan menerima hasil kerjasama dan kontrak. Fungsi manajemen kontrak. 1. Penyusunan kontrak. 2. Penggunaan kontrak sebagai pedoman pelaksanaan. Yang ketiga, penggunaan kontrak sebagai pedoman pengendalian. Yang keempat, pelaksanaan administrasi kontrak. Kemudian, bagan kontrak sebagai pedoman pengendalian dan pelaksanaan. Spesifikasi secara umum, yang pertama manajemen konstruksi, perancang, kontraktor, konsultan pengawas, pengendalian dan pemimpin proyek. Kemudian menjalankan banyak tahapan. Yang pertama itu ada 1. Pencatatan, 2. Pendokumentasian, masukan, analisis, evaluasi dan kesimpulan. Yang ketiga, masukan interval. Kemudian fungsi kontrak ada 2, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat terpenuhi. Fungsi ekonomis, pemanfaatan sumber daya hak milik yang memiliki nilai ekonomis. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah fondasi dari konstruksi. Yang kedua adalah anggaran biaya, yaitu anggaran biaya RAB ataupun estimasi biaya konstruksi. Yang ketiga, pengerjaan, waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan yaitu kita harus menargetkan kapan waktu konstruksi itu selesai. Yang keempat, material dan bahan-bahan konstruksi. Material dan bahan-bahan konstruksi itu tidak boleh terhambat. Apabila terhambat maka pengerjaan proyek akan tertunda ataupun terhambat.